Tidak semua yang terlihat salah benar-benar berakar pada orangnya. Kadang yang perlu dilihat lebih dulu adalah bagaimana sebuah organisasi itu dirancang. Ini so tahu, yang penting paham akarnya. Dalam banyak organisasi, ketika terjadi ketidaksesuaian, yang pertama dicari adalah siapa yang salah. Dan jawabannya sering terasa sederhana. Karyawan. Indisipliner, kurang teliti, tidak patuh prosedur, tidak bisa diandalkan. Penjelasan itu terdengar masuk akal sampai kita mulai memperhatikan polanya. Jika kejadian yang sama terus muncul oleh orang yang berbeda di waktu yang berbeda, apakah benar masalahnya selalu pada orangnya? Atau ada sesuatu yang tidak selaras sejak awal? SOP sudah ditetapkan, target sudah disepakati. Secara teori, semuanya terlihat berjalan sebagaimana mestinya. Namun dalam praktiknya, ketidaksesuaian tetap muncul. Audit menemukan pola yang serupa. Evaluasi kembali mencatat hal yang sama. Dan hampir setiap kali itu terjadi, penjelasannya tidak jauh berbeda. Perlu peningkatan kedisiplinan. Penjelasan yang terlalu cepat justru membuat kita berhenti bertanya. Ada perbedaan antara kesalahan individu dan masalah dalam cara kerja organisasi. Kesalahan individu tentu bisa terjadi karena manusia punya keterbatasan. Namun memahami akar masalah tidak harus menunggu kesalahan yang sama terulang. Satu ketidaksesuaian saja sudah cukup menjadi sinyal. Karena organisasi yang matang tidak menunggu masalah membesar untuk mulai bertanya. Bukan hanya siapa yang melakukannya, tetapi juga bagaimana pengelolaannya, sehingga hal itu bisa terjadi. Pola memang sering terlihat setelah sesuatu berulang, namun akarnya sering sudah ada sejak awal. Dan ketika cara kerja tidak selaras, ketidaksesuaian akan terus muncul meskipun orangnya berganti. Dalam banyak pendekatan manajemen, masalah tidak langsung dilihat dari individunya. Pendekatan seperti root cause analysis dan system thinking mencoba memahami penyebab yang lebih dalam. Untuk mempermudah melihatnya, di channel ini kita menggunakan cara sederhana. Kami menyebutnya model GPS, gejala, pola, sistem. Pertama, apa yang sebenarnya terlihat di permukaan? Kedua, apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya? Jika sesuatu terus berulang di waktu yang berbeda,
bahkan oleh orang yang berbeda, besar kemungkinan itu bukan sekedar kebetulan. Dan yang ketiga, apakah cara kerja organisasi yang memungkinkan situasi ini terjadi? Pendekatan sederhana ini membantu kita untuk tidak berhenti pada pertanyaan siapa, tetapi melangkah lebih jauh menuju pertanyaan yang lebih penting. Mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak organisasi menuntut kepatuhan penuh. Secara prinsip, itu benar. Namun realitanya tidak selalu sederhana. Regulasi internal banyak. Regulasi eksternal terus berkembang. Kebijakan baru bisa muncul tiba-tiba. Revisi yang belum tentu dipahami secara merata. Lapisan aturan semakin banyak. Tafsir pun makin beragam. Ketika tafsir berbeda, yang terjadi di permukaan adalah pelanggaran. Padahal di bawahnya bisa jadi ada ketidaksinkronan dalam cara semua disusun. Di sisi lain, target terus meningkat. Waktu dipersingkat, sumber daya tidak selalu ideal. Namun standar kepatuhan tetap absolut. Di titik ini, banyak orang sebenarnya tidak berniat melanggar. Mereka hanya sedang mencoba bertahan di tengah tekanan yang tidak selalu selaras. Menyalahkan individu itu cepat. Meninjau ulang cara organisasi bekerja tidak selalu nyaman. Karena itu berarti mengakui mungkin ada kebijakan yang perlu diselaraskan. Ada asumsi yang perlu ditinjau ulang. Ada pola komunikasi yang perlu diperbaiki. Organisasi yang hanya mencari siapa yang salah biasanya berhenti di permukaan. Organisasi yang mulai bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Mulai bergerak menuju akar. Untuk karyawan, bekerja sesuai aturan tentu penting. Namun memahami konteks yang lebih besar juga tidak kalah penting. Jangan hanya patuh secara tekstual. Pahami tujuannya. Untuk manajemen menengah, Anda adalah jembatan. Bukan hanya penyampai target, tetapi juga penerjemah kebijakan. Jika ada ketidaksinkronan, jangan hanya meneruskan tekanan. Beranikan diri memberi umpan balik ke atas. Untuk manajemen puncak, yang perlu dijaga bukan hanya hasil akhir, tetapi keselarasan arah dan konsistensi kebijakan. Pastikan aturan tidak saling bertabrakan. Pastikan ekspektasi realistis dengan sumber daya yang ada. Dan yang terpenting, bangun budaya belajar, bukan budaya takut. Karena tanpa keselarasan, ketidaksesuaian akan terus berulang. Setiap penyimpangan adalah gejala. Dan gejala selalu menunjuk pada sesuatu yang lebih dalam. Selama kita hanya memperbaiki gejalanya, masalah akan terus berganti wajah. Namun ketika kita mulai melihat polanya dan memahami sistem di baliknya,
disitulah kita mulai menyentuh akarnya. Pada video berikutnya, kita akan membahas lebih jauh bagaimana menggunakan model GPS ini untuk menemukan akar masalah secara lebih sistematis. Salam, sok tahu.